Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Pak. Oke, terima kasih. Gimana Bintang? Halo Bintang, kedengaran Iya Pak. suara bagus. Mendengar Pak suaranya Pak. Oke, eh, langsung aja ya di poin ya. Saya mau ngasih kuliahnya. Eh, Senin yang lalu kalau nggak salah saya sudah jelaskan cepat materi yang saya share itu ya, Bintang ya. Iya Ya, Pak. insya Iya sampai bab 5 Pak kemarin. bab 5 ya. Iya. Oh, belum sampai 10 ya. Belum Pak. Saya share dulu deh. Udah kelihatan? Sudah Pak. Udah. Sudah. Oke. Tapi PPT-nya belum terbuka Pak. Oh, belum ya? Oh, tunggu tunggu.
Belum juga. Belum terlihat Pak. Belum muncul share screen-nya. Masih. Sih, ini nggak bisa keluar. Di kali udah bangun belum? Kali. Apa mau saya bantu share screen aja Yang Pak? tujuh, yang tujuh. Iya, ini nggak kelihatan. Yang tujuh, yang tujuh. Ya baik sebentar Pak. Ya, Ini Pak. pohon berapa tuh? Tujuh. Ini bab 7 Yang energi terbarukan, yang energi terbarukan. yang energi terbarukan. Sebentar. Ya, buka ya. Ya, ya, oke. Yang ini ya. Ini yang saya share ini, yang energi terbarukan, yang menjadi topik utama di dalam semester ini, yang saya akan bahas supaya karena kebetulan energi terbarukan itu lagi booming ya, tidak level nasional tetapi global. Ini yang menjadi sehingga saya sangat berharap anak-anak fisika itu coba mau ikut berpartisipasi membantu program global ya, terkait dengan lingkungan yang kita kenal dengan energi terbarukan. Ini di kurikulum SMA sudah ada, kemudian di masyarakat juga luar biasa, tapi faktanya penggunaan energi terbarukan itu oleh pemerintah orasinya luar biasa, tapi faktanya tidak demikian. Tapi saya paham persis, karena pemahaman energi terbarukan bagi masyarakat dan bagi tokoh-tokoh masyarakat, artinya pemimpin kita, itu masih kurang apa ya, kurang memahami manfaat, fungsi, dan jumlah yang tersedia di bumi Indonesia. Nah, nanti ini energi terbarukan coba. Nah, nah definisinya simpel, saudara apa sendiri. Nah, nanti ini akan kita bedah buku yang saya kirim ke Bintang, ke BC. Ada 3 buku. Ada 10 kelompok, ada 3 buku, tapi ada satu buku yang materinya cukup luas.
Sehingga nanti saya berharap 3 buku yang terkait dengan energi terbarukan ini nanti bisa dibedah oleh kelompok 31 orang ini. 30 orang ya, 30 orang ya Bintang ya. 31, Pak. 31. Jadi buku itu tolong 2 buku ya Bintang. 2 buku, Pak. 2 buku, oke. 2 buku itu nanti dibedah, dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi ada yang mungkin ada yang 6 kelompok atau lebih mungkin ya, tergantung lah, lihat sendiri. Yang penting dibagi rata saja. Di kuliah ini tidak ada UTS, juga tidak ada UAS. Yang ada adalah bagaimana mendiskusikan atau membedah buku tentang energi terbarukan sama apa satu lagi, Bintang. Nanti di-share ya. Iya, sama global warming, Pak. Ya, energi terbarukan dan pemanasan global. Nanti dibahas oleh masing-masing kelompok. Mulai minggu depan sudah bisa presentasi ya. Caranya bab yang dibagi itu ditranslate, kemudian dibuat ikhtisar. Nah, dari ikhtisar atau rangkuman gitu ya. Rangkuman itu dituangkan dalam dalam PPT, kemudian dipakai presentasi kurang lebih setengah jam lah ya, setiap kelompok atau satu season. Sehingga nanti diharapkan sampai 16 kali pertemuan udah ketemu tinggal 12 berapa? Kita udah 2 kali ya, 2 apa 3? Bintang. Kenapa, Pak? Kita pertemuan sudah ke berapa nih sekarang nih? Sudah ketiga, Pak. Ketiga. Absensi di Epsilon udah bisa? Sudah. Ya. Nah, nanti diisi terus, kamu absen diisi terus semuanya. Nah, nanti berarti kita masih ada 13 lagi pertemuan. Minggu depan sudah mulai presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 10 terakhir. Nah, jadi sekali lagi ini mata kuliah tidak ada UTS, tidak ada UAS. Kalaupun ada UTS nanti secara manajemen atau pas misalnya dikasih jadwal UTS fisika lingkungan gitu ya. Nanti ada pertanyaan yang sudah bisa dijawab pasti karena pertanyaannya apa yang sudah kamu kerjakan gitu kira-kira di UTS itu. Hanya melengkapi administratif saja. Jadi kalau yang sudah presentasi atau yang belum presentasi berarti sudah persiapan, ya jawabannya itu sampai di sini kira-kira gitu. Itu untuk UTS-nya. UAS-nya, ujian akhirnya, itu tidak juga ada ujiannya. Nanti ada kelompok yang mengkompilasi 2 buku itu dalam bentuk fisik, translate yang rapih, kemudian PPT dari masing-masing kelompok dikompilasi, kemudian ikhtisar dari rangkuman ya, masing-masing kelompok dikompilasi jadi 2 buku. Itu aja. Nah, harapan saya sih semuanya, tapi mohon kerjasama semua ya, jangan karena kerja kelompok dan hanya membedah buku terus yang mau rajin, semuanya membaca. Karena hasil dari bedahan ini nanti semua dimiliki oleh Anda semua. Dan nanti bisa dikembangkan menjadi skripsi. Pengertian skripsi itu kalau saudara betul-betul mengikuti perkuliahan itu dengan baik, cuplikan dari materi ini bisa dikembangkan menjadi skripsi Anda. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Juanda? Belum, Pak. Kedengaran suara saya nggak? Terdengar, Pak. Jadi nanti amanah, Noval, Iya, Pak. kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Jadi nanti tugasnya semua, ini ada 2 buku. Ini hari ini energi terbarukan itu sebenarnya ya, saudara baca PowerPoint-nya juga cukup mudah definisinya ya, tapi ini sengaja saya ambil ini karena apa? Buku yang dibedah atau buku yang akan kita bahas dalam 1 semester itu terkait dengan energi terbarukan
Satu, yang kedua itu pemanasan global sebagai satu efek daripada terjadinya dinamika atmosfer dan perilaku manusia. Jadi dua buku ini yang lagi tren, lagi booming dimasalahkan oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Ya, karena energi yang konvensional sudah dikuras sehingga nanti satu saat akan habis. Ya, energi terbarukan di Indonesia adalah daerah tropis dengan sumber yang banyak sekali selain matahari, angin, gelombang laut, mikrohidro, dan cukup banyak biomasa, ya semuanya ada di Indonesia, paling lengkap. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kelebihan dan segala-galanya, sumber daya, energi terbarukan, tapi termasuk diantaranya juga penyebab polusi yang cukup besar juga Indonesia karena perilaku manusianya yang masih memerlukan apa ya, pendidikan yang tambah. Jadi Natasha, kedengaran suara saya Natasha? Ya. Samsinar. Terdengar, Pak. Jadi nanti sekali lagi tugasnya dari dua buku nanti dibagi oleh PJ, silakanlah kompromi mau apa kelompoknya ke bagian mana gitu. Nanti mungkin hari ini juga mulai dibagi bintangnya. Nanti kuliah sebentar kamu bagi, terus saya dapat informasi pembagian yang fix dari. Nah, minggu depan sudah mulai presentasi dari bab paling atas atau bab S1 untuk buku yang satu atau siapa duluan terserah, diatur aja lah. Nah, nanti sekali lagi proses penilaian ya, itu tengah semester diambil dari hasil presentasi atau terjemahan dari tugas. Pertengahan UASnya hasil kompilasi dari buku, dari semua tugas yang dikompilasi oleh PC atau yang ditugasi siapa nanti. Nah, harapan saya semuanya, biasanya saya selalu memberi nilai maksimal atau optimal. Kenapa? Karena saham persis ini tidak sulit dan bisa dibaca, asalkan sekali lagi ikuti semua kegiatan-kegiatan di dalam perkuliahan. Ya, Selvi, kedengaran Selvi? Terdengar, Pak. Jadi kalau bisa skripsinya diambil dengan basis lingkungan akan lebih bagus nanti. Silahkan. Ada yang sudah punya rambu-rambu nulis skripsi belum? Anet, Gabriela, Iya, Pak. sudah mimpi nulis skripsi belum? Baru mimpi aja, Pak. Nah, sekarang semester 5 itu harusnya sudah bisa lah. Iya, Pak. Ambil topik-topik dari ini, boleh dari energi terbarukan, matematika, ya. Termasuk material semua itu kaitannya dengan ini. Dia siapa yang sudah mencoba bikin skripsi ke spesialisasian atau ke apa ya, pilihan? Dava, Iya, Pak. sudah milih apa Dava? Kira-kira Ya, tertarik kemana? penjurusannya atau gimana, Pak? Ya, Penjurusannya atau bagaimana? pilihan untuk menulis skripsi nanti. Oh, lagi tertarik soal bumi-bumi gini, Pak. Bubit, instrumen. Ini material. Ya, jadi kalau bisa itu sebenarnya, kalau saya sih mengarah, kalau karena saya orang lingkungan, ya saudara boleh mengarah basis lingkungan. Atau bisa juga ke Pak Irfan, misalnya tentang kemanetan, bisa juga ke yang lain. Tapi harus mulai digagas dari sekarang. Nah, satu diantaranya mata kuliah yang dari saya ini sebagai, karena mata kuliah pilihan, ini sebagai pendukung aja, dan tapi bisa menjadi pilihan juga. Karena materi dari fisika lingkungan itu
banyak ya, lokasi labnya juga banyak gitu ya, memungkinkan untuk bisa dipercepat untuk nulisnya. Sehat, sehat, halo sehat. Aulia Putri, Iya Pak, sudah mimpi skripsi belum? belum Pak. Nah, salah dong. Makanya coba lah, 2-3 tahun yang lalu itu banyak anak semester 5 sudah, sekarang kan udah 140 lebih, 112-an ya SKS. Dia. Baru 100 Pak. Hah? Belum 100, Baru 100. lebih dong. Novana berapa SKS sekarang? Novana. Saya kalau sama semester ini sekitar 102. Oh iya, Iya. baru 102 ya? Iya karena semester 1 sampai semester 4 kita dipaketin Pak. Oh begitu. Wah, kalah dong sama anak pendidikan. Jadi nggak, IP-nya kan bagus semua. Oh, jadi dipaksa untuk ikut paket terus ya, nggak ada yang lepas dari IP. IP kamu berapa sekarang, Novana? Saya sekarang 3, berapa gitu Pak, lupa. Ya pasti. Ambilannya ini semester 5 ini dipaketin juga. Kalau semester 5 udah milih sendiri. Nah, maksudnya, oke, semester 5 milih sendiri. Waktu semester 4 juga paket berarti ya? Iya Pak. Berarti iya ya. Beda dengan anak pendidikan ya. Anak pendidikan itu rata-rata sudah 110, 114. Jauh banget sih. Oke, nggak malah. Tapi yang jelas, kalaupun sekarang sudah 102 gitu ya, berarti kita butuh sampai sarjana kan 144, ya kan? Ya, Febrian. Febrian Jumi. Iya, Pak. Berarti kurang 40 kas-kasan lagi. Iya, benar, Pak. Berarti kalau 20 harusnya kalau sekarang baru ya 4 tahun. Waduh, ini nggak bisa ada yang 5 semester lulus ya. Sekarang Fabian ngambil berapa SKS? Fabian, Iya, Pak. berapa SKS diambil sekarang semester ini? 100. Oh, kalau semester ini 23, Pak. Ya harusnya gitu, maksimalin lah 23. Nanti semester depan juga saya kan masih bisa ini, asal saudara berjuang dulu. Enggak, maksud saya kalau dengan mata kuliah itu, soalnya sudah masuk mata kuliah pilihan ini biasanya pikir saya sudah mengarah kepada penulisan skripsi. Jadi paling pertama yaitu mata kuliah wajib dihabiskan dulu dengan cepat. Sudah gitu baru mata kuliah pilihan, seperti yang sekarang diambil fisika lingkungan. Jadi fisika lingkungan itu mata kuliah pilihan atau mata kuliah pendukung dari apa yang kira-kira akan menggiring atau mengarahkan Anda di dalam penulisan tugas akhir. Jadi pikir saya kalau sudah ngambil fisika lingkungan, itu rata-rata sudah mengarah pada penulisan skripsi. Dan dari mata kuliah pilihan itulah nanti memungkinkan mengakselerasi, karena pilihan itu pendukung utama di dalam penulisan skripsi. Itu kira-kira tadinya saya pikir, tapi ternyata ya tentu tergantung dari Anda. Jadi dalam kuliah mungkin Bu Wid juga sudah memberi informasi caranya habiskan SKS kuliah mata pilihan, mata kuliah wajib. Setelah wajib habis, baru pilihan untuk mendukung mencapai 144 SKS.
Itu cara strategi untuk menyelesaikan studi dengan data-data di manage sebaik mungkin. Haris Rizky Ya Pak, sudah mimpi untuk menulis judul skripsi belum? oh belum Pak. Ini lambat nih. Harusnya sudah semua mimpi nih. Mimpi tapi bisa terjadi. Kalau sekarang tinggal 40 SKS, kalau saudara bisa ngejar gitu, nanti kan semester depan saudara PKL. PKL itu di laboratorium. Biasanya di tempat-tempat yang terkait dengan mata kuliah pilihan. Jadi misalnya saudara tertarik dengan fisika material, berarti saudara tinggal lari ke Batan, tenaga atom, Batan ya. Kalau terkait dengan lingkungan bisa ke BMKG, tertarik dengan cuaca lapan udara penerapan, terkait dengan instrumen ke LAN, Lembaga Elektronika Nasional. Itu PKL itu mata kuliah pilihan yang menggiring Anda untuk penulisan skripsi, dan itu dirancang dari sekarang. Dan nanti kalau sudah milih PKL masa depan, gitu. Sekarang sudah ngambil PKL belum? Belum Pak. Belum Pak. Oh, belum dijadwal ya. Nah dari situ nanti kalau sudah PKL itu kan individual itu kesana kemari tergantung pilihannya. Nah diusahakan itu menggiring kepada pilihan yang mendukung skripsi. Jadi kalau mau nulis instrumen ya larilah ke lembaga elektronika. Pengen nulis tentang fisika nuklir ya larilah ke Batan. Pengen menulis tentang terapan astro ya larilah ke Lapan gitu. Dan itu dimulai dari sekarang. Jangan sampai ada rasa, karena yang saya tahu ya, ini kan semester 5, ini semester emasnya Anda semua. Kenapa saya katakan emas? Karena saudara belum pernah ketemu dengan teman dua, kan masih luring terus kan tadinya kan. Sekarang sudah ada daringnya mata kuliah. Lili, ada kuliah luringnya nggak sekarang? Mata kuliah apa yang luring, yang sudah atau yang akan? Yang luring ada termodinamika, terus difraksi, gitu. Ya, itu sekarang luring ya mungkin nanti akan sudah rasakan bedanya. Kalau kemarin kan daring semua, sehingga IP-nya yang saya senang sekali saya sampaikan, kuliah daring itu lebih menguntungkan ketimbang luring. Kenapa? Karena kekurangan Anda tidak diketahui oleh dosen. Itu pertama. Dan jawaban Anda pasti benar. Kenapa? Karena bisa mencari dari Google semaksimal mungkin. Sehingga semua dosen mengatakan semua bisa. Tapi nanti kalau begitu luring, nanti ada dosen yang sempat datang terlambat dicatat. Ya. Nggak absen, catat. Tulisan salah sedikit dikurangi. Tapi kalau di daring itu yang kelihatan dari sisi positif semua, sehingga saudara IP-nya hampir rata-rata 3, lebih di atas. Artinya nanti pada saat kuliah luring ya, itu ya mudah-mudahan sih ya, harusnya sama juga. Tapi kelihatannya sampai sekarang belum luring total, ya masih blended antara luring dan daring. Kalau saya sampai sekarang ke mahasiswa masih saya pilih daring total, sekalipun ada wajibnya. Untuk luring ya mungkin sekali ketemu muka saja. Nah, buat Anda semua yang angkatan sekarang semester 5 ini, kan memang belum pernah kan COVID-19 itu mengantar Anda untuk mendapat nilai IP yang selalu bagus. Ada kelemahan, ada kekurangan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi secara pribadi saya sih, ya, dari pengalaman hidup saya, kuliah daring ini membuat Anda lebih leluasa, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Menteri itu, Merdeka Belajar.
Jadi benar-benar bisa belajar mandiri, ya, bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang semua informasi sudah ada di jaringan atau di internet. Itu kira-kira. Jadi seperti apa yang saya sampaikan sekarang, misalnya pengertian energi terbarukan yang hanya di PowerPoint, sharing lengkapnya saudara cari aja sendiri di jaringan, tulis, baca sendiri. Nah, yang paling utama adalah membaca, memahami dari sumber-sumber yang sangat banyak di jaringan atau di internet. Nah, kalau saudara bisa mendapatkan saringan atau jamaan sekali, saudara paham, kemudian saudara mengerti tentang apa yang saudara mau, inilah apa yang disebut dengan belajar sekarang. Merdeka, tidak dipengaruhi oleh teman, tidak dipengaruhi oleh guru. Nah, kalaupun dipengaruhi dalam konteks untuk silaturahim, tukar pendapat, ya, dan sebagainya. Itu kira-kira daringnya itu. Jadi banyak kelebihannya di daring itu. Seperti sekarang ini, kuliah daring dengan fisika lingkungan akan membedah di 2 buku saja. Ya, artinya 2 buku ini nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok bagiannya. Nah, pada saat temannya itu memberi informasi, ditanggapi kekurangannya apa, ditanggapi setelah akhir kuliah nanti akan terkompilasi materi besar buku dari 2 buku yang akan dibedah. Dan ini semua dimiliki oleh mahasiswa nanti softnya, termasuk pemahamannya karena sudah mengikuti diskusi terus. Nah, beda kalau di kelas. Kalau luring, ya, datang ke ruangan, saya akan nyerocos dengan PPT yang ini. PPT yang tersedia misalnya hari ini tentang energi terbarukan. 1 hari saya cerita. Ya, tentunya beda kalau belajar sendiri. Dalam 1 hari juga sekian banyak topik informasi. Jadi kalau 16 hari tatap muka seperti apa yang saya sampaikan di dalam yang saya share ini ada 10 topik. Kalau satu luring 1 dapat 1 topik energi terbarukan, sumber daya alam. Nah, tapi itu informasinya sebatas dari saya saja. Nah, tentunya sumbernya cuma 1, monoton. Tapi kalau masing-masing membaca informasi tentang pengertian energi terbarukan, solusi sumber daya dari internet, ya, dari jaringan, ya, di-download, dibaca banyak, maka kalau kita diskusikan nanti menjadi informasi yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Akhirnya mempunyai wawasan yang jauh lebih luas ketimbang kita belajar luring. Itu kelebihan dari daring. Ya, ada pertanyaan? Bintang? Sepertinya, Halo Bintang. ya Pak, saya izin bertanya soal presentasi tadi Pak, kelompok. Itu presentasinya sudah minggu depan apa Minggu 2 depan. minggu lagi Pak? Itu bahasanya tidak ada bahasa yang sulit kelihatannya. Saya sudah baca. Saya ingin tahu bahwa ini materi ini dibahas oleh teman-teman, tapi bisa dilengkapi dari makanya ini Bintang, ya. Nanti kan dibagi nih. Misalnya buku 1 dibagi menjadi 2 kelompok. Buku 2 menjadi 3 kelompok. Nah, yang bab 1 itu minggu depan sudah presentasi. Jadi caranya ditranslate dulu. Setelah ditranslate, benar ya, disimpan. Kemudian dibuat summary, ringkasan. Nah, ringkasan itu dituangkan dalam PPT, dipakai untuk presentasi. Jadi ada tiga kerjaan ya tiap kelompoknya. Pertama mentranslate, Google itu 1 menit selesai itu. Setelah ditranslate kemudian diringkas, dibuat summary. Dari summary lah itulah bisa ditampilkan dalam bentuk PPT untuk presentasi. Gitu Bintang. Baik Pak. Nah, minggu depan tentunya bab 1 untuk mana dulu yang dibedah? Kayaknya buku yang besar dulu deh. Yang fundamental dulu ya. Buku yang fundamental, iya Pak. Itu kelompok itu kerja dulu bab 1 sampai berapa pekan dibagi-bagi, dipresentasikan
Jadi ditranslate bab 1, kemudian diringkas oleh kelompok itu, kemudian dibuat PPT-nya untuk presentasi kurang lebih setengah jam, nggak sampai mungkin. Karena ini materinya cukup apa ya, cukup lengkap di buku ini. Jadi kalau saudara baca betul gitu ya, kemudian tiap-tiap kelompok dipresentasi dengan baik, yang lain perhatikan, tapi yang lain nanti dapat informasi sendiri dari luar, memberi masukan, bukan nyalahkan ya. Jadi saya berharap, saya kebetulan ngajar filsafat sudah hampir 10 tahun lebih gitu ya. Kalau belajar itu jangan cari kekurangan orang ya. Dan kita tidak usah kompetisi, tapi bagaimana kita bersilaturahim atau kolaborasi atau kerjasama, bukan berarti contek-menyontek ya, memberi masukan kekurangan dari teman, sehingga nanti apa yang disampaikan itu menjadi lengkap, dan kelengkapan itu dimiliki oleh teman yang lain. Itu di dalam belajar. Jadi sekali lagi, belajar itu baca, sampaikan apa yang bisa, pasti kurang. Nah, kurangnya itu dari teman-teman dapat masukan kalau diskusi. Jadi misalnya besok bab 1 tentang fundamental energi terbarukan akan jelaskan, tapi yang pesertanya, audiennya, dia akan punya referensi lain. Tambahkan kepada teman yang presentasi tadi, supaya nanti dapat tambahan yang lebih banyak. Jangan disalahkan, karena dia cerita pasti benar adanya, karena dia dapat dari buku yang sudah ada. Baca, ngomong masa salah sih. Kalau menyelesaikan secara matematis juga nggak salah, mungkin hanya kurang pas saja. Itu dari filosofis saya. Jadi nanti kalau teman presentasi, biasakan presentasi tujuannya adalah saatnya sekarang ya, di era milenial itu komunikasi dengan bahasa-bahasa yang saudara pahami. Dan dijamin itu sekali lagi benar, cuma kebenarannya itu belum 100%. Nah itu yang maksud saya, diskusi itu memberi masukan-masukan sehingga nanti materinya lebih sempurna. Gitu Bintang. Baik Pak. Jadi itu kan 10 kamu bagi, kelihatannya nanti di share aja. Iya Pak. Nanti kalau sudah kirim ke saya. Judulnya, babnya, ya. Nanti kalau sudah semua, berarti mid semester atau ujian tengah semester itu pertanyaannya, karena sudah mulai melihat babnya, yaitu sampai di mana Anda mengerjakan tugas. UTS itu kira-kira pertanyaannya begitu, syarat administrasi. Tapi saya yakin nanti terlihat pada saat presentasi. Kalau presentasinya bagus, ya semuanya saya yakin bagus itu. Karena tinggal baca presentasi gitu kan. Yang lain perhatikan, tambah ya. Sehingga nanti saya sangat berharap cara belajar kerjasama, kolaborasi ya, mendapatkan ide-ide baru supaya nanti punya wawasan pengetahuan yang cukup banyak. Saya kira itu. Ada lagi Bintang? Cukup Pak dari saya. Ya, silakan. Siapa? Saya tanya. Haris? Harit? Kedengaran suara saya, Harit? Kan Pak. Bisa dipahami ya? Jadi Bisa Pak. di mata kuliah ini, mata kuliah pilihan sebagai pendukung untuk dalam rangka penulisan tugas akhir dan melengkapi SKS. Dan fisika lingkungan itu saya berharap ini mata kuliah yang sengaja saya gagas saya jadi dosen pemilih lingkungan sebagai basis saya. Kenapa? Karena lingkungan sekarang yang rusak itu ada kecenderungan perilaku manusia. Karena orang-orang yang senang lingkungan itu bukan senang dalam artian untuk menjaga kelestariannya, tapi mengeksploitasi siapapun orangnya. Itu makanya saya ambil fisika lingkungan ini, saya buka mata kuliah ini, ya, dengan harapan. Kenapa saya pilih ini? Karena kebetulan saya dengan latar belakang fisika,
sebenarnya objek dari lingkungan itu didominasi oleh apa yang tersedia di lingkungan, objek fisikal. Jadi misalnya itu global warming, pemanasan global, polusi udara, kerusakan lingkungan, itu sebenarnya peran orang fisika memberi informasi apa sebaiknya itu sangat tinggi, karena yang tahu teori tentang apa yang ada di dalam lingkungan ini ya paling dasar itu orang fisika. Jadi orang fisika bisa menjelaskan itu apa itu efek rumah kaca, kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa energi terbarukan menjadi pilihan. Orang fisika yang tahu bagaimana caranya. Nah, inilah saya harapkan nanti bantuan dari Anda semua. Cobalah bawa ke dalam wawasan ilmu Anda tentang fisika dengan basis lingkungan sebagai modal. Supaya lingkungan kita rusak, kondisinya masyarakat menjadi tahu juga. Gitu. Ini tugas kita sebenarnya. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Faisal. Jelas Faisal. Kabur kemana? Mikael. Mikael. Halo. Bintang. Ya Pak, Ini malah pada kemana nih? Panggil pada kalian. nggak tahu Pak. Udah nggak ada pertanyaan nih? Sepertinya tidak ada Pak. Tidak Pak. Dari saya belum ada, Pak. Gimana? Ini materi buku PowerPoint ditampilkan ini, nanti baca sendiri aja lah. Kalau saya ceritakan juga ini sama saja membaca. Nah seperti yang ini semua ada nanti. Kalau Anda kurang jelas, di-share ke Google, dicari ke pengembangannya. Jadi sangat diberi itu yang kuliah merdeka versi saya itu kira-kira seperti itu. Ini nanti kalau buku itu kamu bahas akan melengkapi dari apa yang saudara pahami tentang energi terbarukan. Ya. Nah ini bagian dari materi yang ada di dalam fisika yang sangat dibutuhkan bantuan Anda untuk berpartisipasi menjaga bagaimana lingkungan itu sustainable, ya, selalu berkelanjutan gitu. Dan ini tersedia semua di lingkungan Indonesia khususnya. Nah mudah-mudahan nanti Anda baca betul gitu ya. Kemudian nanti dikombinasikan dengan apa yang akan kita bedah, sehingga semester ini saya sengaja menampilkan 3 buku ini dengan harapan anak-anak fisika itu tertarik sekali dengan kondisi dari yang dituntut oleh masyarakat secara umum. Ini yang lebih dikenal dalam fisika itu yang kita sebut dengan fisika terapan aplikasinya. Tapi objeknya di dalam fisika lingkungan. Jadi fisika terapan itu menjadi bagian yang sangat diperlukan untuk masyarakat berdasarkan dukungan dari orang-orang fisikawan. Gitu. Sambil contoh di UGM teman saya itu Pak Kuat, Profesor Kuat, itu dia menghasilkan itu dalam situasi momen seperti ini menghasilkan alat deteksi untuk virus AIDS COVID-19 yang genotip itu namanya fisika terapan, bagian dari fisika lingkungan juga sebenarnya kira-kira seperti itu. Ya, Bintang ya. Saya kira hari ini dibagi kelompoknya dulu Bintang ya. Iya Pak. Bagi tugas bagi kelompok, nanti siang laporkan ke saya. Nanti terus Anda kalau sudah dapat tugas, sudah dapat bagian, Anda bisa WA ke saya langsung. Ya, artinya kirim pertanyaan atau masalah apa, kapan saja, ya. Atau hasil sementara sebelum dipresentasikan dikirim ke saya dulu, nanti biar saya kontrol, bisa evaluasi kurangnya apa, tambahnya apa. Nah, tapi kalau bisa pada saat menulis PPT atau ringkasan itu bukan makin sempit wawasan dari buku itu, tapi bisa ditambah referensi dari
buku-buku yang lain. Lebih-lebih kalau dihasilkan dari karya-karya penelitian atau jurnal. Gitu kira-kira. Bilang ya, yang lain. Ya Pak. Saya kira hari ini itu bagi tugasnya Bintang sekarang juga. Baik, Pak. Ya oke, saya Alif ya. Semuanya semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Yuk, dilanjutkan. Oh, guys, kalian mau baginya sekarang apa nanti aja di WA? Sekarang. Sekarang ya. Tahu nggak? Tadi gua ngitungin pas Sunario ngomong bintang berapa kali. Gimana Tang jadinya? Iya. Kan yang buku fundamental itu kan ada itu ya, 16 chapter ya. Tapi ada satu chapter yang dia itu halamannya cuma 6 apa 7 halaman gitu. Kayak nggak ada isinya gitu. Jadi yang buku fundamental nanti kita bentuk 7 kelompok. Nah, kalian catat ya kalau gue bilang ini ya. Nanti kita kelompoknya mau urut nama kelompoknya urutan 1, 2, 3 gitu apa mau diacak lagi? Kayaknya urut aja ya, gimana kelompok 1? Mau nggak? Kelompok 1 siapa sih? Bainah, Fadli, sama Nova. Gimana? Gue ngikut aja, Tang. Oh ya udah bebas aja ya. Berarti kan yang dibahas yang fundamental dulu. Nah, gue tadi udah bikin tergantung banyaknya sama enggaknya itu chapternya. Kelompok 1 nanti kita bikin chapter 1 sampai 2 ya, yang diinin. Kelompok 1, chapter 1 sampai 2. Nah, buat kelompok 2, nanti kelompok 2 itu chapter 3 sampai chapter 5. Kelompok 2. Kebanyakan nggak kelompok 2? Bagaimana Ica? Selfie? Jati? Boleh satu bab doang nggak? Kan kelompok 2 itu ya. Agak ngelunjak ya. ya. Itu kan pasti aja Agak ngelunjak ya. Juga Ica. pasti senjatanya kelompok 2 berempat, jadi banyak. Enggak, maksudnya tuh jumlahnya tuh nggak banyak banget. Iya, Chapternya iya, itu maaf. nggak banyak banget. Iya. Kayak 3 sampai 5 ya. Jadi Itu deh. 3 aja boleh, nggak boleh? Kalau Tidak 3 apa-apa. Ica gila. Iya, kamu pasti pusing. Iya. Oke, makasih. Nah, buat kelompok 3 itu berarti chapter 5 sampai chapter enggak deh, chapter 6 sampai chapter 8. Coba deh cek chapter 8 itu cuma ada isinya referensi doang. Nggak apa-apa ya. 6 sampai 8. Kelompok 3. Nanti kalau keberatan bilang aja ya guys. Nah, terus kelompok 4 itu karena chapter 9 itu banyak banget ya. Jadi kelompok 4 kalau satu bab yang lain keberatan ya. Banyak sih, coba gue hitung dulu halamannya.
263 sampai 38. Misalnya bukan mulu ya? Ini semua. Tang. Oh, Jadi nanti yang di PPT itu ringkasannya kan, bukan translate-nya kan? ya. Translate itu kalian cuma buat mahamin aja, buat diringkas nanti buat PPT. Oke, makasih. Oke, jadi PPT-nya nggak usah panjang-panjang ya guys. 102. Kemungkinan dikasih tahu belum besok kelompok berapa aja maju? 3 kelompok, 2 kelompok? Per minggu kayaknya satu kelompok deh tadi kayaknya. Oh, oke. Emang iya? Bukannya satu kelompok 30 menit ya, Tang? Iya, tadi katanya 30 Masa sih? menit. Oh, Kan gue udah nggak ngerjain tiba-tiba kelompok 2 maju. Langsung jawab ya. sorry. Ya udah ntar gue tanyain lagi deh. Iya, tanyain aja dulu. Ya ntar gue tanyain lagi. Ya udah kelompok 4 satu chapter aja. Apa mau 2 chapter? Gimana kalau kita pindah ke kelompok 4, Cak? Tapi lihat di halamannya. Halamannya juga sama banyaknya tahu kalau digabungin sama 3 bab tadi. Bener. Coba aja deh cek. Ya banyak sih, banyak. Gak masalah kalau satu chapter kan ngebahas satu topik doang. Berarti 9 ya. Terus kelompok 5 gue ya. Ya. Kelompok 5 10 sampai 11 karena 11 dikit. 10 banyak tapi 11 dikit. Kelompok 5 10 sampai 11. Nah, kelompok 6 chapter 12 sampai chapter 13. Tapi kalau chapter 14-nya nanti dibagi gimana? Dibagi 2 kelompok gitu. Soalnya sisa 3 chapter tapi sisa 1 kelompok. Kelompok 6 sama 7. Chapter 12 banyak gak, Tang? Chapter berapa? Chapter 12 banyak gak, Tang? Kalau enggak keluar aja. Chapter 12 itu lumayan sih. Oh ya udah nggak usah. 84. Lalu dua belas, 13. Kalau yang kelompok 4 tadi chapter 9 sampai 10. Nah, kelompok 5 tadi berarti dari 11 sampai 11 sampai 13. 11 15 enggak deh. Nggak bisa. 15 16. Gimana guys? Tolong bantu. Yang benar mana Ina? Ina. Dia nggak ada ya? Ya Bang. Oh, bantu tolong. Gimana? Tadi kan sampai itu ya kelompok kan 7 kelompok nih. Nah, kelompok 6 itu 12 sampai 13. Nah, kelompok 7 itu kan sisa 1 kelompok ya. Tapi chapternya itu sisa 3. Kalau 3 chapter kayaknya kebanyakan deh. 100-an lebih. Berapa kelompok lagi? 1.
Itu chapter 14 kalau dibagi 2 kelompok bisa nggak sih? Jadi dibagi 2 gitu, satu chapter. Introduction. Hmm. Kalau semisal chapter 14 mau lu bagi dua sih, jadi yang kelompok terakhir tuh dari solar power satelit sih. Poin 14, 10. Chapter Gimana, 14 ya. Iya, kalau semisal lu mau bagi dua ke kelompok yang kelompok 7. Sampai itu solar power satellite. Iya, jadi solar power satelit itu yang kelompok 7. Kalau lu mau, coba tanya ke kelompok 7-nya. Gimana kelompok 6 dan 7? Keberatan nggak? Siapa sih kelompok 6 sama 7? Haris, Seha, Lili, Aulia, Elsa, Asa. Gimana guys? Cuman kalau dibagi chapter itu efektif gak sih? Iya, tapi nanti bingung bikin PPT-nya juga. Tapi nanti presentasinya kalau harinya beda, gitu dong. Nanggung gitu, ngegantung. 30 menit. Kalau 30 menit ada 10 menit. BTW itu chapter 8 dikit udah itu berapa kelompok? Chapter 8. Chapter 8 itu satu kelompok-kelompok 3. 6 sampai 8. Iya. Hmm. 15. 16. 14. 12. 11. 10. 9. Gimana kalau ini aja? Sampai 8 kelompok aja. Sampai 8 kelompok. Jadi 22, 22, 22. Ntar ada yang satu buat chapter 9 sama 10. Nah, sampai bawah 222. Gimana? Boleh sih. Jadi kelompok 1 itu chapter 1 sampai 2. Kan segitu ya, lumayan. Nah, kelompok 2 itu chapter 3 sampai 4. Chapter 3 sampai 4. Setuju banget gue, setuju banget. Terus Yes, kelompok Kasih Yes. bintang. kelompok 3 itu 5 sampai 6. Dari 5 sampai 6. Terus kelompok berapa nih? Kelompok 4 itu 7 sampai 8. 7 kan sama aja cuma sebab doang kan. Sebab sama 8 paling ituan. Tambah kurang banyak kelompok 7. Terus kelompok 5 itu chapter 9 doang. Kelompok 6 chapter 10 aja. Kan 10 juga lumayan banyak. Nah, yang ke bawah itu kelompok 6 chapter 11 sama 12. Terus kelompok 7 itu 13 sama 14. Nah, kelompok terakhir kelompok 8 itu 15 sampai 16. Gimana? Jadi nanti buku yang satunya kan cuma 177 halaman ya. Kalau dibagi 2 kelompok kan
Berarti pembagiannya sama aja sama yang sekarang ini, yang buku 1. Gimana? Setuju kan ya? Oke, gue setujuin aja. Iya boleh. Gimana boleh? Buku, terus yang buku Terus nanti global, yang kenapa? yang gabungin materinya siapa? Gabungin materinya, ada yang mau bersedia? Gantiin PJ. Kalau nggak ada PJ aja. Kalau ada yang bersedia gantiin PJ boleh lah, gitu. Aja sukarela gak sih? Gimana Ina? Nggak apa-apa ya. Global warming. Global warming ada berapa? 9 ya? Global warming. Mana sih? Ini. Satu, dua, tiga, empat. Empat, dua, tiga. Sampai 67. 67. 100. 30. Buat yang kelompok 9 sama 10, nanti kelompok 9 itu yang buku global warming itu dari bab 1 sampai bab 4. Enggak deh. Bab 1 sampai 5. Nah, bab 6 sampai 9-nya kelompok 10. Gimana? Oke, setuju ya? Segitu. Nanti listnya gue kirim ke Pak Sunario. Minggu depan kelompok 1 disiapin ya presentasinya. Terima kasih. Makasih juga Tang. Oke, boleh live guys. Kasih gue end aja deh. Ya enak ya Tang. Kasih PJ. Kasih PJ.